Nah, kalau tadi ngebahas buaya, Setiaan mana buaya apa merpati? Ya, kalau itu tanya ahli filosofi. Selamat datang kembali di YouTube channel Porcil TV. Kembali lagi dengan gue, host terkece, Bimo. Hari ini kita kedatangan tamu aktivis kebudayaan Betawi Kebon Jeruk, khususnya wilayah Kelurahan Sukabumi Selatan. Ya, selamat siang Bang Dika. Ya, Perkenalkan dulu Bang Dika. ya, nama gue Dikai. Nama lengkap Rizky Ramadan. Cuman biasa orang panggil itu Dikai. Oke Bang Dika, terima kasih atas perkenalan dirinya. Nah, ini Bang Dika ini aktif di beberapa organisasi Betawi, bukan gitu Bang Dika? Alhamdulillah. Aktif di komunitas mana aja Bang Dika? Kalau di Betawi itu ada di untuk literasinya di baca Betawi. Kalau untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan baik pendidikan maupun sosial itu di lingkar Betawi Muda. Nah, ada lingkar Betawi Muda, ada baca Betawi. Kalau baca Betawi itu lebih fokus baca buku gitu. Ya, kegiatan seputar literasi, bagaimana kita mengkaji sosok intelektual Betawi di sana, khususnya yang bergelut di bidang literasi. Nah, kalau lingkar Betawi, Kalau Betawi Muda kita banyak kegiatan yang sifatnya edukatif, sifatnya bagaimana orang-orang di sekitar baik di lingkungan maupun masyarakat secara umum bisa melihat kita itu mengenalkan Betawi dengan cara yang lebih elegan, lebih lembut, lebih nyaman lah gitu. Gitu. Nah, kalau kata Sidul dulu anak Betawi ketinggalan zaman. Anak Betawi sekarang udah nggak ada yang ketinggalan zaman Bang Dika ya. Iya, udah nggak ada Bang Dika sarjana kan ya? Alhamdulillah dikit lagi. Oh dikit lagi sarjana. Jadi terbukti anak Betawi sekarang tuh ya alhamdulillah sekolahnya tinggi-tinggi ya Bang Dika ya. Iya. Nah, kalau ngelihat Betawi nih di khususnya di wilayah kita nih Kebon Jeruk Sukabumi Selatan, itu sesepuh suku Betawi ini kita itu siapa aja sih Bang Dika sekarang? Kalau ditanya masalah sesepuh itu banyak sebenarnya, nggak bisa dihitung. Kalau baik dari segi ulama maupun akademisi. Kalau dari ulama sendiri kan kita udah tahu banyak ya. Iya. Ada Muallim Syafi'i Azami, Al-Mahfudlah. Terus ada juga banyak juga sebenarnya di lingkungan Kebon Jeruk. Kalau disebutin satu persatu takutnya ada yang nggak kesebut, itu nggak enak gitu. Iya juga Jadi kita sih. yang ininya aja, yang lebih umumnya aja. Kalau lebih jauh lagi ya dari Muallim Syafi'i Azami mungkin ke Syekh Kuro yang makamnya di Kerawang. Oh gitu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam itu memang panjang, cuman kalau kita lihat dari murid-muridnya apalagi banyak. Jadi ya kalau di sekitar Kebon Jeruk ada juga almarhum kayak Haji Rahmatullah Siddiq, kayak Jubaidi Laisa, dan sekitar sini banyak. Kalau Jawara ini Waduh, Jawara. Jangan kalau Jawara jangan yang udah wafat lah, yang masih ada. Ya Betawi dari dulu terkenal Jawara kan. Jawara mau ulama minimal ya kan. Nah Jawara ada tuh yang hari ini masih alhamdulillah masih ada umur dan sehat gitu bisa bagi. Kalau Jawara di sekitaran Jakarta banyak. Kalau kita sebutin, apalagi kita sebutin perguruan silatnya itu wah macam-macam, ada ratusan, 130 aliran lah, aliran silat mulai dari cingkrik, beksi dan lain sebagainya. Nah kalau di Jawara Kebon Jeruk itu ada ya di sekitar sini kan banyak sanggar-sanggar. Iya. Ada sanggar Sepitung, sanggar di situ tuh Persatuan Amal Mulia itu ada sanggar juga tuh. Oh ada juga. Iya, kalau sini kan di Kebon Jeruk apalagi ada namanya Percira, Persatuan Cingkrik Rawblong. Oh. Nah kalau kita macam-macam kita sebutin satu, waduh, itu lumayan panjang. Belum nama tokonya, belum nama sanggara, belum nama ininya. Ada Bang Ahmad Raja contohnya di Sanggar Sepitung.
dia kan sudah ya ibarat kata sudah menanam buana kemana-mana lah, masalah silat, masalah lenong, masalah budaya Betawi lainnya. Nah, ngomong-ngomong silat, kita Betawi itu silatnya itu lebih kemana sih? Apa ya ada jingkrik, ada apa tuh? Kalau si pitung tuh gerakannya ada jingkrik, ada apa lagi tuh namanya tuh bang? Ya tergantung sebenarnya, kalau lebih kemana tergantung dari gurunya. Kadang jingkrik itu kan setiap guru beda-beda, cuman pakemnya sama. Misalkan kalau beksi juga begitu beda-beda. Ada juga di Tanah Abang tuh namanya kelabang nyebrang. Iya, dari ngambil dari nama kelabang gitu, nama hewan yang jarang kita temuin, cuman pas kita temuin nih kita langsung kaget gitu. Wah, ada kelabang, ada kelabang. Kadang kan gitu kan. Berarti lebih fokus ke jingkrik, ke beksi ya? Iya, kalau di sekitar sini, di sekitar Kebon Jeruk sih. Cuman kalau yang lain banyak. Kita kalau ke Pulau Seribu itu juga ada macam-macamnya. Oh gitu. Nah kalau masalah orang Betawi kan bahasa nih udah mulai pudar ya bang. Kira-kira Bang Dika ini tahu nggak beberapa suku kata Betawi itu buat orang-orang yang nggak tahu? Kalau saya sih ingatnya tuh kata-kata apa ya? Dulu tuh tisi kan sendok tuh. Iya, tesi, sendok. Nah, iya tesi, sendok, dan apa lagi tuh bang? Ya banyak, gerobok. Gerobok. Kalau di ini kan, kalau yang sekarang kan danta. Lah kagak danta lu. Nah, itu kagak danta apaan tuh bang? Danta itu kan asalnya jelas. Kalau kagak danta berarti ya kagak jelas lu. Terus apa lagi bang? Apaan lagi? Banyak ya. Kan kalau ditembak biasanya lupa nih. Ada namanya, dia kayak misalkan makan lu gegares bae lu. Gegares. Ada lagi, apa lagi tuh? Kalau di kita sehari-hari ya, misalkan apa tuh tadi udah tesi, tesi, robok, ada danta. Apalagi ya kira-kira tuh bang? bagen. Bagenin Aja udah, biarin aja udah. Nah tuh bagen bukannya bahasa orang Betawi sono ya kan? Kadang-kadang kalau kita jadi orang Betawi Kampung Baru, bagen B, itu kan bahasa Betawi ya. Kalau pinggiran maksudnya pinggiran Jakarta kan bagen B gitu ya kan? Iya, kalau dilihat ya memang secara pembagian itu ada Betawi pinggir, Betawi kota, Betawi tengah. Itu di bukunya Babi Abdul Khair. Oh ada tuh. Betawi Tempo dulu tuh di bukunya situ jelasin Betawi tengah, pinggir sama Betawi kota. Nah kalau itu ya beda-beda kadang. Yang di sini tuh kadang ada, yang di sana nggak ada. Tergantung bagaimana di sekeliling mereka. Karena kan kalau sampai sekarang bahkan Betawi sampai ke Bekasi, bahkan ke Karawang. Ada tuh. Masih ada. Nah, Betawi kalau yang kita alami nih banyak tradisi yang udah hilang. Ya salah satunya di Kampung Baru, Kebon Jeruk, lenong udah jarang tuh bang. Kita udah jarang, kayaknya kagak ada kali. Maksudnya ya oke ada sanggar lenong, cuma penampilan lenong di muka umum gitu bang, nggak ada bang. Kenapa itu bang menurut abang? Ya kalau dibilang nggak ada, sebenarnya ada, cuma agak jarang kalau di sekitar wilayah kita, wilayah Sukabumi Selatan. Karena ya pertama kegiatan yang kita adakan itu jarang sekali mengundang lenong, ya karena lenong itu nggak cukup 10-20 menit. Saya pernah main lenong tuh 30 di mana-mana tuh biasanya paling minim itu 1 jam. Cuman kalau di lomba tuh dibatasin 45 menit sampai kadang kayak gitu tuh sampai sejam. Tapi kalau biasanya kalau memang lenong yang ada di sekitar itu biasanya paling minim banget udah 1 jam. Soalnya kalau kayak gitu nanti kalau berkurang itu alur ceritanya bakal berkurang. Gitu. Lenong asal jeplak ya, kagak ada teks gitu bang ya? Ya dia nggak ada teks, cuman ada namanya alur cerita. Jadi kita harus tahu alurnya. Udah gitu doang. Kita kasih tahu sama sutradaranya nih, ini alurnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini, misalkan
lamaran urung contohnya. Iya. Salah satu judul Lenong. Nah, lamaran urung misalkan dari si tokoh A ini mau ngelamar si tokoh B, cuman cara ininya apa, cara melamarnya tuh dari ke centengnya dulu baru ke si tuan rumahnya. Oh iya. Misalkan dari si, terus ada lagi karena dia lamaran urung, dia si tokoh C terus ke tokoh B mau ngelamar juga. Nah, akhirnya dia sama tuh dari centeng-centengnya juga. Akhirnya dia dipertemukan dalam satu, si tokoh A sama C kan mau ngelamar si B. Iya. Nah, dia dalam satu rumah itu dipertemukan. Akhirnya nggak ada yang lamaran karena dalam satu tempat itu dilamar oleh 2 orang, tapi nggak boleh. Jadi udah tuh endingnya nggak ada lamaran gitu. Jadi urung lamarannya batal. Urung itu kan bahasa Betawi, bukan happy ending gitu. Sad ending jadi. Iya, betul. Nah, terus perihal ondel-ondel nih Bang. Ondel-ondel salah satu background kita gitu loh, Betawi. Bahkan sampai Jakarta pun di Kemayoran dipasang tuh ondel-ondel gede banget ya kan. Nah, terus kita tahu nih sekarang ondel-ondel banyak jadi tukang ngamen nih. Nah, pendapat Abang sebagai aktivis kebudayaan Betawi gimana tuh Bang? Ya kalau dilihat dari 2 faktor. Faktor pertama, ondel-ondel itu sebagai ya alat untuk hiburan, menghibur masyarakat. Ketika dia dipakai di jalan, anak-anak kecil kan kadang suka terhibur, suka ya seneng, wah ada ondel-ondel, suka ngasih duit. Tapi di sisi lain, dia itu kan kalau di ibarat DJ Rizal sendiri pernah bilang, kalau seorang sejarawan, jadi ondel-ondel kita itu apa budaya Betawi, orang masyarakat Betawi itu terlalu mengkultuskan budaya. Artinya kita terlalu mengagungkan budaya. Padahal pada masa lalu itu ondel-ondel dipakai keliling kampung. Kayak gini juga nih, coba keliling kampung. Nah, pada saat ini kan memang ada perda yang tidak membolehkan atau menganggap ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi yang harus dilestarikan. Akhirnya di Jakarta sendiri udah dilarang sebenarnya, udah ada peraturannya. Iya, di perda udah ada. Tinggal di sekitar Jakarta kan belum ada, misalkan Tangsel, Tangerang, Bekasi itu belum ada. Nah, urusan perda, maksudnya perda udah dilarang. Apakah teman-teman Betawi itu ada edukasi nggak sih ke orang-orang yang jadiin ondel-ondel itu sebagai alat ngamen? Ya kan, memang kalau ngeliat sejarah tadi kan buat keliling kampung hiburan. Kalau sekarang kan untuk mencari mata uang ya sebenarnya sama aja, cuma ada edukasi lebih nggak sih untuk teman-teman itu? Kalau di khusus ondel-ondel itu ada namanya Koja, Komunitas Ondel-Ondel Jakarta. Nah, Koja itu bertugas untuk mengumpulkan atau membina sanggar-sanggar ondel-ondel yang ada di wilayah Jakarta agar dia lebih terorganisir nih. Jadi memang secara aturan memang tidak boleh, cuman gimana caranya ondel-ondel tuh bisa diorganisir. Yang namanya itu diorganisir, dijadikan apa gitu bentuk. Bukan ngamen lagi, cuman ada acara-acara apa dia hadir, itu kan lebih asik, lebih benar gitu dibanding di jalan-jalan. Apalagi kadang lagu-lagunya bukan lagu Betawi, lagu-lagu ya yang zaman sekarang ya gitu. Jadi agak berbeda gitu, nggak, kurang elegan didengar gitu. Iya, kurang elegan kalau didengerin pakai musik-musik apa itu, ya kan? Musik dangdut kadang ada. Iya, musik-musik tenot gitu kan kurang itu, ya kan? Nah, kalau perihal nikah nih Bang, waktu adat kita panjang tuh Bang. Iya benar. Ya kan, dari lamaran tapi kalau orang Betawi kan laki nggak boleh datang tuh ya. Nah, di dalam dari lamaran sampai pernikahan tuh adat Betawi, adat apa yang udah hilang Bang? Yang udah hilang, kadang kalau kita runutin dari awal sampai akhir itu ada yang hilang, ada yang masih ada. Contohnya misalkan ketika dia mau ngelamar itu harus bawaannya itu harus sudah yang sesuai gitu. Ya misalkan pisang raja, kenapa dia harus bawa pisang raja? Karena pisang raja adalah rajanya para pisang kan gitu kan, sehingga menandakan inilah itulah dan sebagainya. Banyak bawaan-bawaan yang memang
khusus. Ketika dia nikah, misalkan dia harus bawa roti buaya. Roti buaya, kenapa harus roti buaya? Sedangkan di wilayah kita buaya itu orang yang nggak setia, orang yang inilah, orang yang suka main sama cewek lain. Padahal filosofinya buaya itu adalah ini apa, binatang yang paling setia. Dia hanya memiliki, hanya mau satu istri aja gitu. Jadi sebenarnya itu penuh filosofis, apa yang kita bawa, apa yang nanti dibawa yang dilamar itu penuh filosofis. Kalau misalkan dari apa pakaiannya mungkin agak lebih modern gitu. Iya sih. Agak percampuran modern, kan jarang juga yang masih ada yang pakai apa itu namanya itu lupa tuh. Jarang dah. Iya, kayak tirai gitu pasti. Iya, itu mak saya masih pakai gitu tuh di foto kawinan tuh. Tahun berapa itu? Ya 96 dah. 96. Ya kan, baba kita pakai sorban, pakai inian tuh di pakai di atas itu. Iya, gitu tuh lah. Orang dulu banget nih kalau kita bilang, ya kan. Nah, kalau tadi ngebahas buaya, setiaan mana buaya apa merpati? Ya. Kalau itu tanya ahli filosofi. Tapi kalau buaya itu kenapa buaya? Karena kita ini kan wilayah Jakarta kan kebanyakan rawa. Rawa itu kan atau kali, banyak rawa kali di sekeliling Jakarta lah. Gak terhitung, bukan gak terhitung, artinya banyak, saking banyaknya gitu. Artinya buaya itu menandakan kenapa harus buaya, karena sekeliling kita tuh perairan, nanti rawa, kali, sungai dan sebagainya. Akhirnya dipilihlah salah satu hewan, jadi meskipun dia hidup di dunia tapi lebih sering di kali, di air, akhirnya pilih itu. Nah, hari ini atlas sudah hampir kurang, Bang. Atlas dulu kan banyak tuh senjata daerah. Dia Alat senjata daerah Betawi itu apa, Bang? itu golok. Dia itu golok. Jadi biasanya kalau golok itu dia biasa dibenain buat ya kayak palang pintu, buat ya biasa kesenian gitu, sering dibenain gitu. Kalau untuk apa, untuk penggunaannya kan banyak buat golok. Hewan kurban buat kalian. Iya, nih terakhir nih, Bang. Pesan abang buat ya adik-adik kita zaman sekarang. Hampir seluruh adik-adik kita yang sekarang udah lupa tuh tentang Betawi tuh. Lupa dia orang mana, bukan orang kita kan. Bahasa orang Betawi kan lu orang kita, bukan orang sono. Ya kan, mungkin pesan-pesan abang buat adik-adik yang bakal beranjak dewasa buat melestarikan budaya gitu, Bang. Coba bisa berikan pesan-pesannya gitu, Bang. Ya intinya mah jangan malu untuk berbudaya, karena budaya itu nggak kuno, nggak primitif, nggak kuno lah. Jadi biar kita tuh semakin kenal bangsa kita sendiri dan bangsa luar, itu baiknya kita melestarikan budaya kita menggunakan setiap kegiatan dengan aksesoris dari Betawi itu sendiri. Oke, Bang, terima kasih atas sama-sama. waktunya. Terima kasih juga ilmu pengetahuannya. Terima kasih sekali lagi, Bang. Buat teman-teman Porcil TV, ingat kalau kata dulu Sidul, anak Betawi ketinggalan zaman. Hari ini anak Betawi udah gak ketinggalan zaman. Udah banyak sampai profesor, banyak Betawi, orang Betawi itu banyak jadi profesor ilmu akademisi, banyak jadi tuan guru besar gitu. Ingat, jangan malu jadi orang Betawi. Semangat, bravo. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Nyalain juga tombol loncengnya. Ding dong. Sampai jumpa kembali nanti di season-season selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.